Ayu Aulia sepertinya tak lepas dari kungkungan masalah hukum. Setelah sebelumnya berdamai dengan peseterunya Ade Irma dan kini lama tak terdengar kabar, selebgram yang sempat dekat dengan Zikri Daulay itu dilaporkan tunangannya Abinaya ke pihak berwajib. Laporan itu karena adanya penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Ayu. Tak hanya penganiayaan, Ayu juga diduga telah melakukan pengerusakan pada 6 September lalu. Ayu memang dikenal publik sebagai selebgram yang kerap bikin heboh di jagat maya. Dan kini Ayu kembali menghebohkan publik seiring dengan laporan Abinaya ke Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat terkait dugaan penganiayaan dan pengerusakan. Lantas apa tanggapan Ayu ihwal dirinya yang dilaporkan tunangannya tersebut? Lantas benarkah ada orang ketiga di tengah hubungan Ayu dan Abimana? Dari aku sih, ya kan proses masih berjalan ya. Aku juga belum dipanggil sama. Kalau memang sudah ada laporannya kan berarti kan sudah ada bukti kan gitu kan ya. Semuanya biarin aja berproses dulu aja gitu. Karena kalau aku bilang ABCD takut jadi salah gitu buat aku. Yang pertama-tama bahwa Mbak Ayu minta bantuan hukum karena dia dilaporkan oleh tunangannya sendiri karena kasus penganiayaan di Polsek Tanah Abang di tanggal 7, kejadian tanggal 8 di salah satu mal di Bilangan Senayan ya. Ada pertemuan dan pertemuan terakhir itu di tanggal 6 di TKP-nya di salah satu mal itu di Bilangan Senayan. Itu sebenarnya pertemuan itu untuk apa? Klien saya mau menjelaskan langsung kepada yang bersangkutan dengan baik bahwa dia sekarang kan sudah ada tunangan, supaya komunikasi mereka itu jangan intens terus gitu. Karena si tunangannya sudah curiga. Terjadilah pada saat tanggal 6 itu, di mana tanggal 6 itu klien saya datang duluan ke salah satu restoran public area. Si H ini juga datang, tapi tunangannya duluan datang juga ke tempat itu. Jadi aku nggak terima mungkin karena mungkin kan begini ya, ini kan kita kan ketemunya kan biarpun ya memang maksudnya private room ya, tapi kan di restoran. Aku nggak terimanya karena menurut aku kok bisa sampai diikutiin, apa kan bisa diomongin baik-baik, apa kan sudah baik-baik, jangan tiba-tiba datang terus semena-mena langsung marah gitu loh. Jadi ya refleks aja emosi. Ya aku kan perempuan cuma punya kuku. Ya kan mantan atlet, punya tenaga. So aku bisa apa? Pada saat tanggal 6 September ya, September 2023 saya menyampari, saya mendatangi ya dengan sedang bersama seseorang. Ya, itu aja sih terjadilah keributan di situ yang menyebabkan pengerusakan, penganiayaan. Ayu tak menepis ada dugaan penganiayaan terhadap tunangannya tersebut. Tapi tentu saja semua itu tak bakal terjadi jika tak ada musabab yang menyulut amarah Ayu hingga kekerasan itu akhirnya terjadi. Ayu menyayangkan jika masalah yang sejatinya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah justru berujung pada laporan ke pihak berwajib. Lantas benarkah dengan adanya laporan itu, Ayu pasrah dan menunggu meski dirinya telah menyewa pengacara? Iya, dia membela diri dialah. Ya seperti itu ya. Dorong. Ya kan membela diri, itu kan CCTV kan jelas. CCTV udah jelas, udah menjadi barang bukti gitu. Ya menurut aku sih kayak gini-gini tuh bisa diselesaikan tanpa harus ke kantor polisi sih. Cuman ya udah terlanjur, sudah jadi bubur, kan tidak ada sebab dan akibatnya gitu. Jadi aku di sini kayak berpikir ya udahlah, masa aku harus jadi tersangka lagi? Emang gak kasihan pejabat negaranya sama aku kan gitu. Tolonglah gitu diselesaikan aja. sudah kami serahkan barusan ya ke Bapak Kanit, karena kebetulan hari ini penyidik lagi turun piket, sehingga tadi kami berjumpa dengan Pak Kanit Reskrim, Kompol Kukuh, dan alat bukti tadi kami sudah serahkan. Sebelumnya sih
pernah sampai seperti itu ya. Kalau misalnya kita berantem ya cuma paling cekcok aja, cuma nggak tahu kenapa pada saat waktu itu sampai bisa seperti itu aja. Berawal dari Abinaya yang terbakar api cemburu pada Ayu yang diduga dekat dengan salah satu pejabat plat merah hingga akhirnya percekcokan terjadi di sebuah mal. Meski pria yang berinisial H itu telah melakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan Ayu dan Abinaya hingga rela mengeluarkan uang dengan jumlah yang cukup besar agar masalah ini bisa selesai dengan damai. Namun sayangnya upaya itu kandas. Kini proses hukum terus berjalan. Aku juga sudah mencoba ngomong dengan pihak bapak pejabat negara ini gitu kan. Dia menawarkan sejumlah uang, tapi saya tidak mau karena urusannya kan saya dengan tunangan saya gitu. Dan tunangan saya juga tidak mau menerima uang itu karena tunangan saya maunya ya saya tanggung jawab, tapi sakit hati kali ya. Setelah kejadian itu pun, karena si H ini merasa juga terlibat di dalam urusan ini, dia juga melakukan komunikasi kedua belah pihak, bahkan bertiga ini pernah ketemu 2 kali. Mediasi itu ya Bang? Ya. Karena H tidak mau urusan ini kan panjang. Tentu saja permasalahan ini akhirnya membuat pernikahan antara Ayu dan Abinaya yang bakal dihelat pada Desember 2023 nanti dipastikan gagal. Ayu berharap jika masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan tentunya H dapat kembali dilibatkan lantaran asal-muasal masalah ini mencuat karena peran H. Karena kedua, ini mereka sudah tunangan. Sekarang masuk ke pernikahan harus bulan Desember. Ini kan kacau balau gara-gara urusan ini kan. Karena saling cemburu buta, yang satunya juga masih komunikasi itu udah disuruh tahu bahwa ini klien saya sudah Aku bertunangan. udah ngomong gitu. Jadi intinya adalah bukannya di sini aku kan pasti kan netizen dasar pelakor kan gitu kan apa segala macam. Saya sudah bilang bahwa saya sudah punya tunangan, bahkan beliau bilang yang red gitu ya kan. Tapi kenapa setelah dia juga sudah ketahui bahwa Ayu udah tidak sendiri, sudah punya pasangan yang serius menuju ke jenjang pernikahan, orang tersebut yang kami duga menjadi orang ketiga ini terus, sehingga terjadilah peristiwa ini, sehingga akibat dari pertemuan ya Ayu dan orang ketiga yang kami duga ini terjadilah keributan, kegaduhan, bahkan sampai menyebabkan klien kami menjadi korban. Tapi saat ini kita juga somasi secara terbuka ya kepada yang bersangkutan. Sudah, ini kan kedua orang ini sudah renggang hubungan pernikahan, supaya diselesaikan. Kami membuka ruang untuk bisa. Kami juga sudah komunikasi dengan pengacara si Abi supaya kalau bisa kasus ini juga diselesaikan secara damai. Tapi suka tidak suka, si H juga dilibatkan. Karena pemicunya dia. Ini kan pejabat negara. Orang ketiganya ya Bang? Pejabat negara. Artinya dia seharusnya kan tidak seperti itu. Makanya kami minta supaya yang bersangkutan si H ini kalau merasa sebaiknya selesaikan segera supaya kasus tidak berlanjut, karena kalau tidak pasti akan kami buka semuanya. Di tempat terpisah setelah 5 kali tak hadir dalam sidang gugatan harta Gonogini yang dilayangkan Gideon Tanker, akhirnya Rita Amelia hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui kuasa hukumnya, Erles Pareral, jika ketidakhadiran mertua Raffi Ahmad itu lantaran ia sama sekali tak mengetahui soal adanya gugatan Gideon sebesar 300 miliar dan surat panggilan itu pun tak pernah sampai ke rumahnya.
bukan mangkir karena kita nggak dapat suratnya sama sekali. Kita nggak ada surat panggilan maupun dari prinsipal pun nggak ada panggilan ke prinsipal juga. Jadi kita belum bisa banyak ngasih pendapat atau tanggapan karena baru hari ini juga kami menerima surat gugatan. Paling untuk selanjutnya mungkin mediasi dulu sih. Tak sampainya surat pemanggilan itu pun tentu saja membuat Gideon kecewa. Apalagi pihak Gideon masih mempertanyakan di mana sebenarnya rumah tinggal Rita Amelia sebenarnya. Pasalnya, ketika pihak Gideon menyambangi alamat rumah Rita yang lama, pihak RT maupun RW setempat dinilai tak kooperatif terkait alamat dan tempat tinggal pasti Rita. Kalau itu sih saya nggak tahu karena kan kami juga ditugaskan dari kantor hukum gitu. Saya nggak langsung berhubungan dengan prinsipal, kami ditugaskan untuk mendampingi perkara ini. Tapi sayangnya meski Rita hadir di persidangan yang beragendakan mediasi, tak ada titik temu soal harta gono gini yang dilayangkan Gideon. Alhasil, sidang mediasi pun akhirnya ditunda hingga 5 Oktober mendatang. Lantas apa yang membuat Gideon begitu ngotot untuk merebut harta gono gini setelah sebelumnya sempat ingin mewariskan semua aset-aset berharganya saat masih memberai rumah tangga dengan Rita untuk anak-anaknya? Belum baca sama sekali terkait gugatannya, jadi kami sama sekali belum bisa ngasih tanggapan itu. Berarti Mama Rita sendiri belum tahu nih apa sih gugatan yang sampai Belum, karena baru juga diterima hari ini. Oh, baru diterima sekarang. Thank you.